Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana ada yang dapat Bapak bantu? Maaf, saya mengganggu waktu Bapak. Begini, Pak. Saya mendapatkan tugas pendidikan guru penggerak tentang praktik pengambilan keputusan, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap Bapak terkait pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Bagaimana, Pak? Kita mulai saja ya, Pak. Baiklah, silakan. Begini, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah? Selama ini ketika Bapak menghadapi kasus-kasus terkait dengan siswa, kasus-kasus tersebut bermacam-macam itu. Ada yang berupa dilema etika, ada juga yang berupa bujukan moral. Kalau dilema etika di sini di mana pihak yang benar dengan benar, sedangkan untuk bujukan moral benar dengan pemahaman yang salah gitu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika Bapak harus mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka Bapak akan mengambil keputusan yang berpihak kepada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mempertimbangkan apakah keputusan yang kita ambil mendatangkan manfaat atau malah mendatangkan masalah. Kemudian mengkomunikasikan dengan para wakasek atau bila perlu dengan para guru, guru BK bahkan wali kelas. Oh, jadi intinya Bapak melakukan komunikasi dengan berbagai pihak ya Pak ya. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Tantangan yang Bapak hadapi terkadang berasal dari orang tua siswa yang belum memberikan dukungan secara maksimal, ataupun dalam pengambilan keputusan terdapat banyak perbedaan pendapat dikarenakan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oleh sebab itu, Bapak harus dapat memberikan pemahaman tentang dasar pertimbangan pengambilan keputusan kepada seluruh warga sekolah dan juga pihak orang tua siswa, sehingga semua pihak dapat memberikan dukungan yang positif kepada Bapak sebagai kepala sekolah. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Nah, bentuknya seperti apa nih kalau Bapak memiliki jadwal atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Dalam hal ini tergantung masalah yang dihadapi. Jika masalahnya dianggap ringan, biasanya Bapak langsung menyelesaikan di tempat. Namun jika masalah tersebut atau kasus tersebut melibatkan banyak pihak dan dianggap rumit, maka Bapak akan mengkomunikasikan dulu dengan pihak-pihak terkait. Sehingga dalam ini Bapak harus membuat jadwal terlebih dahulu. Oh, jadi semua penyelesaian itu juga tergantung apa masalahnya ya Pak ya, tentu saja. Nah, menurut Bapak nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Alhamdulillah selama ini dari dampak komunikasi yang baik dengan semua pihak dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika. Betul sekali ya Pak ya, dengan adanya komunikasi yang baik tentu saja dapat mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan ya Pak ya.
Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak apa pembelajaran yang dapat Bapak ambil tentang mengambil keputusan dilema etika di sekolah Bapak? Pembelajaran yang dapat Bapak ambil yang pertama bahwa keputusan harus berpihak kepada murid. Kemudian harus mengandung nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Selain itu, dalam pengambilan keputusan ini harus dilakukan sesegera mungkin karena dikhawatirkan akan datang kasus-kasus yang lainnya dan juga perlu dijalin komunikasi yang efektif dengan semua pihak. Mungkin itu saja Pak wawancara yang saya lakukan kepada Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu Bapak. Ya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Ibu dan juga yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa Bapak bantu? Sebelumnya saya minta maaf karena saya mengganggu waktu Bapak. Begini Pak, saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak tentang praktik pengambilan keputusan, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap Bapak terkait pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 5 Banjar ini Pak. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih dan selamat kepada Ibu yang mengikuti program Guru Penggerak. Dan silahkan kalau memang ada yang perlu dibantu oleh Bapak. Iya Bapak, bisa kita mulai saja ya Pak? Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah? Tiap lembaga itu kan tentunya memiliki permasalahan. Kemudian permasalahan yang terjadi di setiap lembaga itu kan tidak selamanya kontra, tetapi juga kadang-kala permasalahan itu terjadi pada kasus-kasus yang memang memiliki nilai baik yang sama gitu kan. Sehingga tentunya itu perlu diteliti secara baik untuk bisa menyelesaikan agar permasalahan-permasalahan itu bisa selesai kemudian mendapatkan hasil yang maksimal. Dilema yang terjadi berkaitan dengan permasalahan yang memiliki nilai yang sama, tetapi pelanggaran itu tidak mengandung konsekuensi hukum gitu, tetapi menyangkut pelanggaran dan itu tentunya tidak memiliki nilai negatif yang mengarah kepada kriminalitas, tetapi hanya bentuk pelanggaran terhadap aturan dan itu bisa dibenahi di tingkat lembaga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di permasalahan yang ada yang dihadapi oleh lembaga tentunya kan harus mendapatkan penyelesaian, sehingga tentunya saya sebagai kepala sekolah harus segera menyelesaikan itu dengan cara melakukan koordinasi komunikasi dengan pihak-pihak yang punya kepentingan dengan permasalahan ini, berkaitan dengan penyelesaian permasalahan ini, dan juga memiliki kemampuan untuk memberikan masukan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik bagi lembaga. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang pimpinan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, tentunya kita mempelajari dulu aturan-aturan atau regulasi yang berlaku di sebuah lembaga, gitu, termasuk di sekolah. Kemudian berikutnya setelah itu dipahami, maka mulai mengadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang memang punya kepentingan dan punya kemampuan untuk bisa memberikan masukan berkaitan dengan
penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi, dan itu tentunya berkaitan dengan kepentingan anak didik secara keseluruhan di sekolah ini. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sekolah tentunya karena kita memiliki tugas yang lain di samping menghadapi atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka kita harus mengambil sikap agar permasalahan itu tidak berkepanjangan. Kita memerlukan penyelesaian yang sesingkat-singkatnya, kemudian hasilnya maksimal, dan itu bisa dilakukan manakala semua pihak sudah memahami regulasinya, kemudian semua pihak mengadakan satu komunikasi yang tentunya berpatokan pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi masing-masing pihak tidak mempertahankan idealismenya masing-masing, tetapi mencoba untuk juga memahami pemahaman atau juga masukan dari pihak-pihak lain, sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan secara cepat dan tentunya mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan kepentingan anak, terutama atau secara umum kepentingan lembaga. Oh, jadi intinya Bapak melakukan komunikasi dengan berbagai pihak ya Pak ya. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Setiap permasalahan baik di masyarakat ataupun di lembaga, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan itu tentunya ada hal-hal yang menjadi faktor penghalang atau penghambat dalam pengambil keputusan itu. Faktornya itu bisa datang dari luar lembaga atau mungkin yang paling dekat adalah dari dalam lembaga. Nah, permasalahan-permasalahan itu kan kadangkala kita memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap permasalahan yang dihadapi gitu. Sementara permasalahan-permasalahan itu harus diselesaikan pada target yang satu gitu, yaitu tercapainya kepentingan lembaga, terutama kepentingan anak didik kita secara keseluruhan. Nah, itu tantangan-tantangan. Jadi ada beberapa hal yang memang tantangan-tantangan itu selalu muncul pada saat kita akan mengambil keputusan yang memang harus segera diselesaikan. Berkaitan dengan perbedaan pemahaman dari pihak-pihak yang memberikan masukan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, maka saya selaku pimpinan ya memberikan pemahaman kepada mereka untuk istilahnya memberikan penyelesaian itu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Nah, bentuknya seperti apa nih kalau Bapak memiliki jadwal, atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Setiap lembaga tentunya memiliki permasalahan, baik itu yang sifatnya spontan maupun sifatnya rutin, sehingga tentunya saya sebagai kepala sekolah juga harus membuat jadwal dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Kemudian juga kadangkala di sekolah itu ada permasalahan-permasalahan spontan yang memang secara cepat harus segera diselesaikan. Sehingga jadwal-jadwal dalam rangka menghadapi permasalahan yang terjadi di sekolah itu ada yang sifatnya rutin dan juga ada yang bersifat spontan, tergantung tingkat permasalahan yang terjadi yang ada di sekolah. Oh, jadi semua penyelesaian itu juga tergantung apa masalahnya ya Pak ya, tentu saja. Nah, menurut Bapak nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Untuk faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah adanya kesiapan dari semua pihak untuk selalu berkomunikasi secara baik, sehingga keputusan dalam kasus dilema etika bisa diselesaikan secara efektif dan efisien. Betul sekali ya Pak ya, dengan adanya komunikasi yang baik tentu saja dapat mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan ya Pak ya.
Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak apa pembelajaran yang dapat Bapak ambil tentang mengambil keputusan dilema etika di sekolah Bapak? Pelajaran yang bisa diambil dari pengambilan keputusan-keputusan yang ada di sekolah itu salah satunya bahwa kami bisa mengambil keputusan yang terbaik dan positif demi kepentingan lembaga, terutama bagi anak didik, dan tentunya mudah-mudahan itu mengandung nilai-nilai kebaikan bagi semuanya. Mungkin itu saja Pak wawancara yang saya lakukan kepada Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu Bapak. Ya, sama-sama. Bapak juga mengucapkan selamat kepada Ibu untuk selalu bersemangat, berkarya, dan semoga sukses selalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.